Salam persaudaraan. Salam persaudaraan dari GKJ Gumulan bagi segenap saudara di Klasis Klaten Timur dan dimanapun berada. Mari bersama kita hadirkan diri dalam perenungan melalui mutiara kehidupan ini. Taufik Ismail dalam kerendahan hati mengungkapkan, jika engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak sanggup menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidak semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya, tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Jadilah dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Sebuah pertanyaan yang menuntun kita harus menjawabnya. Sudahkah itu terjadi? Mari bersama kita belajar manakala itu belum terjadi atau sedang terjadi dalam proses hidup kita. Menjadi diri sendiri diawali yang pertama, menerima diri sendiri apa adanya. Jangan pernah berpura-pura menjadi orang lain karena merasa diri penuh dengan kekurangan. Terimalah semua kekuranganmu dan ingat, Tuhan menciptakan engkau dengan segala kehendaknya. Yang kedua, kenalilah dirimu, dan ini menuntun kita bertanya, sudahkah kamu mengenalnya? Mengenal kekuatanmu, mengenal kekuranganmu, mengenal apa yang kau sukai, apa yang tidak kau sukai, apa yang membuat engkau bahagia, apakah itu uang, apakah itu shopping, atau hal yang lainnya. Yang ketiga, jadikan kekuatanmu sebagai identitasmu. Kamu tahu betul kekuatanmu, ya. Jadikan kekuatan itu sebagai identitasmu. Kalau belum, gali terus dan temukan kekuatanmu itu. Yang keempat, jangan mengkhawatirkan apa yang orang katakan atau orang pikirkan. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran dan perkataan orang lain. Bahkan kamu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tampilkanlah seperti apa yang kau inginkan, jadilah bahagia. Yang kelima, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu adalah pribadi yang unik dengan proses bahkan kesuksesannya. Jangan bandingkan dirimu dengan kesuksesan orang lain. Syukuri setiap proses dan hasil akhirnya. Yang keenam adalah fokus pada tujuanmu. Pertanyaannya, apakah tujuanmu itu? Dalam kenyataannya, kita mungkin menghadapi tantangan, rintangan, hambatan wajar. Tapi tetaplah fokus sampai tujuanmu tercapai. Dan yang ketujuh adalah cintai apa yang kamu kerjakan. Hilangkan semua keraguan dengan mencintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakan dengan cinta. Perjalanan menjadi diri sendiri yang terbaik. Bagaikan perjalanan panjang di kehidupan ini, ada kalanya mendaki, ada kalanya menuruni lembah, ada kalanya menyelam, atau hal-hal lain yang membuat kekuatan dan kesabaran kita terkuras. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mari bersama kita melihat kehidupan kita merasakan, lihat ke depan. Kita tidak akan tidak mungkin menjalani kehidupan ini seorang diri. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan Yesus untuk berjalan memimpin kita, memimpin langkah gerak kita. Ya, dengan kekuatan sabdanya, Dia menyertai kita. Saat kegalauan itu melandamu, sabdanya mengatakan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu
dan hendak meratakan gunung-gunung. Yesaya 45 ayat yang kedua. Saat kita kehausan di belantara kehidupan, sabdanya, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Saat kita butuh tuntunannya, sabdanya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Keluaran 13 ayat 21. Saat kita ada dalam keraguan dan kebimbangan, sabdanya, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Mari bersama kita selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita. Dia menyertai kita, mengayuh bahtera kehidupan. Dia membawa kita sampai pada dermaga bahagia yang sejati. Bersama dengan Yesus, Sang Juru Kemudi, kita bisa katakan, aku bisa. Kita bisa menjadi yang terbaik. Amin. Saat teduh bagi kita. Bagaikan bahtera di hamparan samudra, angin dan ombak setia mendera. Tiada harapan, jiwa tertekan, kecil dan tiada daya. Oh Tuhan, jangan keringkan air samudra, namun berilah aku kekuatan untuk mengayuh bahtera hidupku, agar ku sampai di dermaga bahagia sejati. Sebab Kaulah Tuhan juru muridku, di sepanjang jalan hidupku, ku ingin selalu berlabuh di samudra kasih-Mu. Sebab Kaulah Tuhan yang berkuasa menentukan arah hidupku. Kepadamu ku ingin turut sampai di rumah-Mu. Oh Tuhan, Jangan keringkan air samudra, namun
di sepanjang jalan hidupku. Ku ingin selalu berlabuh di samudra kasih-Mu, sebab Kaulah Tuhan yang berkuasa menentukan arah hidupku. Kepadamu ku ingin turut sampai di rumah-Mu. Kepadamu ku ingin turut sampai di rumah-Mu. Abadi selamanya cinta kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bersama kita merenungkan pujian, satu ungkapan Yesus Sang Juru Mudiku, mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan hidup yang kami jalani dalam segala kisahnya. Saat kami menggoreskan kisah inspiratif di hidup ini, mampukan kami mengandalkan Engkau, Yesus Sang Juru Mudi, sehingga kami senantiasa menjadi pribadi, kami senantiasa menjadi diri kami sendiri yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Mari bersama kita terima berkat-Nya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan penuh kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Di samudra